Shalom, 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 puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang bergabung di dalam ibadah live streaming. Semuanya bisa lambaikan tangannya juga yang di gedung gereja ini. Shalom. Puji Tuhan, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, sukacita yang besar. Kita boleh bersama-sama untuk ada di rumah Tuhan tempat ini, juga jemaat yang ada di rumah Anda masing-masing bergabung di dalam ibadah live streaming. GKI Hosana dari Diamond Cipta Niaga Blok C26 Kota Semarang. Terima kasih. Ingat, yang di rumah Anda bukan sedang menonton ibadah, tapi sedang beribadah bersama-sama. Saya harap Anda juga di rumah bisa berpartisipasi ketika membaca Alkitab, ya sama seperti tadi memuji menyembah Tuhan, kita juga ikut memuji menyembah Tuhan. Pada waktu berdoa, kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya juga hari ini kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya. Supaya kita bisa bergabung bersama-sama juga dengan jemaat Tuhan di tempat ini untuk mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Nah, tema khotbah hari ini yaitu Yesus korban yang sempurna. Yesus korban yang sempurna. Mari kita lihat Ibrani Fatsal 5 ayat 8 sampai 10. Ibrani Fatsal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Kita akan menelaah, kita akan membahas 3 ayat ini. Petugas LCD bisa tetap siap dengan 3 ayat ini karena nanti kita akan bolak-balik ke Ibrani 5 ayat 8 sampai 10 ini. Nah, kita lihat saudaraku, Ibrani Fatsal 5 mulai ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Saudara, sebenarnya siapa yang dibicarakan di dalam ayat-ayat ini? Ini berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang disebut sebagai anak, tadi di ayat yang ke-8, yang dikatakan telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi ini juga berbicara tentang Yesus yang dikatakan ia telah mencapai kesempurnaannya. Kapan Yesus mencapai kesempurnaannya? Ketika dia mati dan hari ketiga dia bangkit, kemudian menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Dia mencapai kesempurnaannya. Dan ia yang dikatakan di sini dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Dilantik oleh Allah sendiri. Bukan oleh imam besar yang di atasnya lagi. Ya. Tapi oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Tapi oleh Allah sendiri menurut peraturan Melkisedek. Nah, Saudara, mari kita akan belajar sama-sama. Di ayat yang ke-8, sekali lagi saya akan bacakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Katakan sama-sama, saya taat. Ya, dari apa yang telah dideritanya. Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan Yesus adalah anak Allah. Tetapi meskipun begitu, ia belajar menjadi taat melalui penderitaannya. Menarik sekali saudaraku, sebenarnya Yesus punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pada waktu dia dicambuk, dianiaya oleh tentara Romawi. Bahkan sebelum itu ketika dia ada di Getsemani, ketika dia ditangkap oleh imam-imam bait Allah, orang-orang Yahudi yang membenci dia punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Jangan sangka Yesus sepertinya begitu lemah, gak berdaya. Yesus mampu kalau mau dikatakan 12 pasukan malaikat saat itu juga menolong dia. Satu pasukan ada 6.000 tentara. Kalau 12, 72.000 malaikat dalam waktu sedetik bisa dikirim oleh Bapa di surga menolong Tuhan Yesus. Tapi dia tidak gunakan kesempatan itu. Dia belajar taat, melakukan kehendak Bapa di surga.
Belajar taat melalui penderitaannya. Karena Yesus tahu di balik penderitaan yang harus dia alami ada satu tujuan yang mulia yang harus dia selesaikan sesuai dengan mandat Bapa di sorga. Kita lihat dulu Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ini juga sering saya katakan, ini yang disebut dengan teori kenosis. Bahasa Yunaninya keno yang artinya to empty. Mengosongkan dirinya, bahasa Inggrisnya no reputation. Nggak punya reputasi. Orang di mana-mana rebutan reputasi, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berpengaruh. Tapi Yesus mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak punya reputasi, ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau di ayat yang ke-6, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ini King James bilang begini. King James Bible, who being in the form of God, dia yang dalam rupa Allah, thought it not robbery. Artinya walaupun demikian dia tidak mau merampas, merampok, ya, merampas. Karena dari bahasa aslinya harpagmos itu artinya the act of seizing, artinya merampas. To be equal with God. Untuk menjadi sama dengan Allah. Jadi dalam keilahiannya dia betul-betul meletakkan semuanya dalam kehendak Bapa di sorga. Supaya dia bisa menggenapi melakukan semua yang diamanahkan oleh Bapa di sorga. Jadi dibutuhkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ya, saya mungkin juga pernah cerita ya bagaimana orang kalau dari kehidupan yang gak enak menuju kehidupan yang enak pasti semua mau. Tapi kalau dari kehidupan yang enak menuju kepada kehidupan yang tidak enak, wah orang pasti akan berusaha menghindar. Tapi itu yang Yesus lakukan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya di dalam dia. Dia yang sehat rela menjadi sakit supaya oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Dia yang dalam keadaan yang baik rela menjadi berdosa karena saudara dan saya, walaupun dia tidak pernah berbuat dosa karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia yang mati menebus dosa saudara dan saya, turun ke dalam jurang maut, merebut kunci kerajaan maut, sehingga pada waktu dia bangkit, sama seperti Kristus bangkit, kita orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan juga akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Ini janji Tuhan yang luar biasa dan semua diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Saudara, belajar dari Yesus. Saya tulis begini, Yesus yang adalah siapa, dalam huruf besar semua, siapa, artinya dia Allah, dia Tuhan, dia yang kekal. Yesus yang adalah siapa, rela menjadi bukan siapa-siapa. Siapanya kecil, ya. Jadi kita yang bukan siapa-siapa, jangan bermegah seolah-olah kita siapa. Ngerti gak? Ngerti maksud saya? Yesus yang adalah siapa, rela menjadi bukan siapa-siapa. Jadi kita yang bukan siapa-siapa, jangan seolah-olah merasa diri ini siapa. Karena semua kita di hadapan Tuhan sama. Manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus itu digambarkan, ada cerita anak sekolah minggu ketika digambarkan, diminta untuk menggambarkan siapakah Yesus. Ada anak sekolah minggu yang menggambarkan Yesus itu pemulung. Teman-temannya marah, masa Yesus digambarkan pemulung? Oh iya, justru anak sekolah minggu ini dipuji oleh guru sekolah minggunya. Ini anak sekolah minggu yang pinter. Yesus itu pemulung, tukang yang pungutin sampah itu,
Dan sampahnya siapa saudara? Anda dan saya. Kita ini semua sampah-sampah. Ya, semua kita ini manusia celaka. Kita sudah terkutuk, hidup di bawah dosa. Semua kita enggak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita karena cintanya kepada saudara dan saya. Amin. Melalui penderitaannya justru kita diselamatkan. Saya enggak sengaja lihat, mungkin saya sempat cerita di doa malam kalau enggak salah. Ya, ada seorang selebgram, followernya cukup banyak. Dia bersaksi terima Tuhan Yesus. Dan apa yang merubah dia sehingga dia mau terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia lihat film The Passion of the Christ. Bahkan dia nggak bisa ngomong Christ, tapi Christ, The Passion of the Christ katanya. Berbahagialah saudara yang namanya Kristian, Kristiawan. Katanya The Passion of the Christ. Jadi waktu dia kesaksian itu dia nangis. Dia cerita waktu lihat itu dia dengar lagu-lagu pujian, dia nangis saudaraku. Dia tersentuh. Lalu ada yang tanya sama dia, kenapa kamu gak jadi orang Kristen aja? Ya, ada yang bertanya lagi, dulu kan kamu pakai ada atribut tertentu, kenapa sekarang kamu gak pakai lagi? Lalu dia bilang, saya sedang belajar mengenal siapa Yesus. Dia tunjukkan beberapa buku pemberian dari beberapa temannya. Dan saudara, kemarin saya nggak sengaja, ada kabar baru saudaraku dari selebgram ini saudaraku. Ya, saya nggak akan sebut namanya lah ya. Intinya dia tunjukin bahwa dia sudah dibaptis, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata 1 jiwa bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Amin saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku. Yesus itu memenangkan banyak jiwa hari-hari ini. Banyak orang percaya kepada dia bukan dengan kekuatannya. Seorang raja merebut satu bangsa, menguasai satu teritori, wilayah. Biasanya dengan pasukannya yang kuat, dengan tentaranya yang hebat, dengan senjatanya yang canggih-canggih. Tapi Yesus memenangkan dunia ini melalui penderitaannya. Melalui kematiannya, pengorbanannya, justru di situ dia menarik banyak jiwa datang kepadanya. Saudara, hari-hari ini banyak kesaksian, orang dapat penglihatan tentang Yesus. Orang lagi apa gitu, ya, dapat mimpi, saudaraku, tentang Yesus. Dan banyak cerita-cerita seperti itu, saudaraku. Banyak orang hari-hari ini mengalami jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Yesus tidak menarik banyak orang untuk mendirikan agama. Disebut Kristen itu justru di Kisah Para Rasul 11 setelah sekian waktu Yesus naik ke sorga. Disebut Kristen di Antioquia, orang-orang percaya itu sebetulnya bentuk olok-olokan. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yesus gak pernah sebarin agama. Yesus datang karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara. Lihat sekarang ayat yang ke-9 dari Ibrani pasal 5 tadi. Sekali lagi saya bacakan, dan sesudah ia mencapai apa? Kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, kata pokok dari bahasa Ibraninya aitios, artinya saudaraku kausis, yang artinya yang menyebabkan, yang mendatangkan akibat. Itu aitios. Ya. Jadi kalau saya baca begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia yang menyebabkan atau yang mendatangkan akibat keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, tunjukkan kepada saya di mana ada janji yang sedemikian indah kecuali di dalam Alkitab kita. Satu pribadi yang sanggup memberikan keselamatan yang abadi. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia. Karena Dialah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dia yang dikatakan the author of eternal salvation. Dialah perintis. Dialah yang menyebabkan keselamatan yang eternal, yang kekal. Ibrani pasal 7 ayat 19. Semoga ini lebih menjelaskan kepada kita semua. Yesuslah korban yang sempurna itu. Dikatakan sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang, katakan sama-sama saya sekarang. Lebih keras lagi, sekarang. Yang di rumah tulis di live chat, sekarang. Ya. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi jelas sekali saudaraku kenapa Yesus harus datang, karena hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Yesus datang untuk menyempurnakan. Yesus datang untuk membawa kesempurnaan itu. Hukum Taurat dibawa oleh Musa. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat. Sebelum akhirnya berkembang menjadi sampai 613 butir-butir hukum Taurat. Dibagi lagi dalam berbagai macam bidang-bidang kehidupan, moral, tata cara ibadah dan lain sebagainya. Yesus datang membawa satu hukum yang baru, yang namanya kasih karunia. Alkitab berkata daripadanya lah kasih karunia. Kita menerima kasih karunia kepada kasih karunia. Yesus mau menyempurnakan. Yesus menimbulkan yang dikatakan di sini pengharapan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa terima yang lebih baik, kenapa kita puas dengan yang cukup baik saja? Yesus datang untuk memberikan pengharapan yang lebih baik. Anda pilih mana? Kalau hari ini Anda dikasih pengharapan yang lebih baik, atau Anda pilih yang sudahlah yang biasa-biasa aja? Kalau kita bisa mendapatkan yang lebih baik, kenapa kita puas dengan yang biasa-biasa saja? Tuhan datang untuk memberikan pengharapan yang lebih baik. Haleluya. Bagian kita cuma menerima dan percaya kepadanya. Dosa-dosa kita dihapuskan. Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Hukum Taurat gak mungkin dengan semua korban-korbannya membawa kita kepada kesempurnaan. Gak mungkin. Setiap tahun orang Yahudi mempersembahkan korban pada hari raya pendamaian, hari raya penghapusan dosa, atau yang juga disebut Yom Kippur. Dan setiap tahun saudaraku, imam besar hanya 1 kali setahun masuk ke ruang maha suci. Dia harus mempersembahkan korban dulu bagi dirinya sendiri, sebelum kemudian dia membawa korban untuk umat. Saudara bisa bayangkan ini. Setiap tahun harus ada liturgi itu. Mereka mempersembahkan korban, imam besar. Untuk ada korban penghapus dosa, harus ada perbuatan dosa dulu. Walaupun tentunya nggak mungkin kita diperintahkan untuk berbuat dosa, nggak mungkin. Saya mau ulangi ini lagi supaya Anda makin jelas. Setelah kita lakukan ritual itu, ada kambing, domba, lembu, sapi yang disembelih, kalau nggak mampu ya burung dara. Setelah kita selesaikan itu, kita bebas, kita sudah diampuni dosanya. Tapi ingat, tahun depan ada lagi. Dan supaya tahun depan ada korban penghapus dosa, harus ada perbuatan dosa. Sekali lagi, hukum Taurat tidak mengajar kita untuk berbuat dosa. Tapi ini yang saya sebut sebagai KUTUK. Kutuk, dibolak-balik, kutuk. Tiap tahun kasih persembahan penghapus dosa. Tapi untuk bisa ada korban, kita harus berbuat dosa dulu. Padahal kita nggak mau berbuat dosa. Tapi harus ada korban penghapus dosa. Tahun depan kita kasih korban lagi. Selesai bebas merdeka. Tapi tahun depan kita diingetin lagi. Ada korban penghapus dosa lagi. Supaya ada korban penghapus dosa lagi, harus ada perbuatan dosa lagi. Nggak akan pernah selesai. Sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Yesus datang menjadi anak domba yang disembelih bagi saudara dan saya. Pengampunannya disediakan, korbannya disediakan bagi saudara dan saya 1 kali untuk selama-lamanya. Lihat saudaraku, Ibrani 12 ayat yang kedua.
Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus datang bukan untuk bawa korban domba yang lain, tapi dirinya sendiri. Ya, nah makanya sekarang kita semua diajak, ayo mata kita mesti tertuju kepada Yesus. Hanya Dialah yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dia abaikan semua penderitaan, dia tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yang artinya sudah dia bersatu kembali kepada atribut keilahiannya. Yang tadi dikatakan dalam Filipi pasal 2, dia kosongkan dirinya. Dia tidak pertahankan, dia tidak berusaha mempertahankan. Tapi sekarang dia kembali bersama dengan Bapa di sorga. Hanya Yesus yang mampu membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Korban Yesuslah yang sempurna itu, yang mampu menyelesaikan dosa umat manusia di dunia. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka manusia ini membuat dari daun pohon ara untuk menutupi rasa malunya, dosa-dosanya. Tapi itu hanya bisa menyelesaikan untuk dirinya sendiri. Pada waktu zaman hukum Taurat, imam besar bawa korban penghapus dosa. Tapi itu hanya menutupi dosa umat yang dia pimpin, bangsa yang dia pimpin. Yesus datang ke dunia membawa korban darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Untuk menghapus bukan dosa 1-2 orang, bukan satu bangsa saja, tapi seluruh isi dunia ini yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Darah Yesus itu berkuasa. Korban yang sempurna. Ayat yang ke-10 dari Ibrani pasal 5. Sekali lagi perhatikan, di sana dikatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mari kita bahas ayat ini, saudara. Siapa yang dimaksud imam besar sesuai atau menurut peraturan Melkisedek ini? Kita lihat dulu Ibrani 7 ayat 11. Ibrani 7 ayat yang ke-11. Karena itu perhatikan, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Kalau dikatakan andai kata, berarti sudah terlaksana belum? Andai kata saya bisa pergi ke bulan. Berarti saya pernah pergi ke bulan belum? Enggak, belum. Ya, ada lagunya kan? Andai kata, gitu ya, zaman dulu ya. Aku jadi anak orang kaya, ya kan gitu. Orang kan sukanya andai kata. Ya, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Artinya belum tercapai kesempurnaan itu. Kesempurnaan keselamatan itu belum tercapai. Kesempurnaan penebusan belum tercapai. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia telah dikatakan menurut peraturan Harun. Tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Saudara perhatikan di sini, saudara. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Keimamatan Yesus itu bukan berasal dari keimamatan Harun, tapi Melkisedek. Karena biasanya menjadi seorang imam itu harus dari garis keturunan. Ya, keturunan Lewi. Kalau enggak ada silsilah keturunan dari suku Lewi, tidak boleh jadi imam. Apalagi imam besar, enggak boleh. Kenapa Lewi yang dipilih dari 12 suku Israel menjadi imam yang melayani di bait Allah di kemah tabernakel? Karena suku Lewi lah satu-satunya suku
yang tidak ikut menyembah anak lembu emas di padang gurun saat orang-orang Israel memberontak kepada Musa. Saat mereka menanti, saudaraku, Musa untuk turun dari Gunung Sinai. Maka Lewi dipilih menjadi imam Tuhan. Dari garis keturunan Lewi ini terus, dan mereka tidak mendapatkan tanah warisan. Mereka hidup di kota-kota perlindungan. Di tiap-tiap suku Israel itu ada kota-kota perlindungan di mana mereka tinggal di situ. Dan mereka hidup tentunya karena dukungan, support dari setiap suku-suku itu. Mulailah kemudian ada mereka hidup dari perpuluhan. Imam Lewi hidup dari perpuluhan jemaat. Coba kita lihat sekarang siapakah Melkisedek ini, saudara. Melkisedek artinya raja kebenaran, raja damai sejahtera, raja negeri Salem. Kata Salem ini kemudian kita tahu kata Shalom, Yerusalem yang artinya damai sejahtera. Di perjanjian lama hanya 2 kali disebut. Dalam peristiwa Kejadian 14 ayat 18 ketika Melkisedek tiba-tiba muncul aja begitu. Yang disebut sebagai Raja Salem itu menyongsong Abraham setelah berperang mengalahkan raja-raja timur. Kemudian dinubuatkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 110 ayat yang keempat. Tentang datangnya seorang imam besar dan yang dimaksud adalah Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Tetapi justru di dalam surat Ibrani ada 10 kali disebut nama Melkisedek. Yuk kita sekarang belajar. Nanti di rumah saya mendorong Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat yang pertama sampai ayat 10 dari Ibrani Fatsal 7. Ya, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Bagus, satu pasal selesaiin semua dibaca, bagus. Tapi kita lihat ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 dari Ibrani Fatsal 7. Dikatakan ia tidak berbapak, tidak beribu. Ini Melkisedek. Ada enggak di sini yang enggak punya bapak, enggak punya ibu? Enggak ada ya? Semua pasti punya bapak, punya ibu. Melkisedek itu dikatakan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Apalagi ini sudah, tidak bersilsilah. Ya, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena perhatikan, ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya, kepada Melkisedek ini, Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ini Melkisedek, saudaraku. Nah, banyak teolog makanya menyimpulkan sebetulnya Melkisedek ini adalah gambaran Kristus sendiri yang muncul di perjanjian lama. Inilah yang kemudian disebut dengan kata Kristopani, penampakan Kristus. Pernyataan Kristus di dalam perjanjian lama. Dan saudara, keimamatan Yesus itu dari Melkisedek. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia orang yang suci, hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir. Saudaraku, seperti Yesus, dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Yesus juga yang pernah berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada dan aku akan tetap ada ketika langit dan bumi ini akan berlalu. Hidupnya tak berkesudahan. Itulah Melkisedek. Keimamatan Yesus bukan dari garis keturunan Harun dan orang Lewi, tapi dari Melkisedek. Lihat saudaraku ayat 25 sampai 28 dari Ibrani Fatsal 7. Ibrani Fatsal 7 ayat 25 sampai 28. Sebelum saya lanjutkan, saudaraku, tengok kanan kiri temanmu, senggol dia, ayo kuat, sedikit lagi kita pasti bisa. Bilang sama tetangga kanan kirimu, saudaraku. Saya mulai melihat wajah-wajah orang yang mulai mendapatkan mimpi-mimpi dan penglihatan. Memang khotbah begini, aduh, karena saya harus memimpin, kita semua akan makan minum tubuh dan darah Kristus. Saya ingin kita kontekstual, ayo jangan sampai ya doktrin tentang kristologi ini mulai dilupakan. Pengajaran-pengajaran tentang hal-hal yang mendasar dalam iman kita kepada Yesus Kristus ini mulai terabaikan. Kita khotbah tentang kehidupan sehari-hari, masalah sehari-hari.
Tapi saya mau setiap jemaat juga bertumbuh di dalam iman yang benar. Ibrani 7 ayat 25 sampai 28. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan. Dengan apa? Sempurna. Semua orang yang oleh Dia, huruf besar, Yesus Kristus, datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kata pengantara bahasa Inggrisnya intercession, artinya pendoa syafaat. Halo? Yesus di sorga itu jadi imam besar bagi saudara setelah dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban penebus dosa. Di sorga dia juga gak nganggur, dia berdoa syafaat bagi saudara. Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, keuangan. Yesus sebagai imam besar bersyafaat bagi saudara. Nak, tetap kuat nak, percaya aku tidak meninggalkan engkau. Dia bersyafaat juga bagi saudara dan saya yang sedang sakit, yang ada di rumah, yang sedang dalam pergumulan kesehatan. Ingat, Yesus bersyafaat bagi saudara dan saya. Inti dari doa syafaat itu apa sih? Bukan berdoa untuk diri sendiri. Berdoa untuk kepentingan orang lain. Yesus itu dari lahir sampai mati sampai naik ke surga. Itu gak pernah mikirin diri sendiri. Tapi memikirkan keselamatan umatnya. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Amin. Yang kayak begini nih yang kita perlu nih. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab perhatikan, hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Yesuslah korban yang sempurna itu, yang mampu menyelesaikan problem terbesar umat manusia. The biggest problem. All mankind, semua umat manusia di dunia ini, itu dosa, saudara. Jadi kalau soal keuangan itu kecil bagi Tuhan. Amin. Kalau soal hubungan itu kecil, saudaraku. Dosa saja dia bisa selesaikan bagi saudara dan saya. Saya mau tutup saudaraku dengan ilustrasi filosofi pohon pisang, saudaraku. Kenapa menarik pohon pisang ini, saudaraku? Karena pohon pisang ini, satu pohon dan buahnya itu semua ada gunanya. Hidupnya betul-betul bermanfaat itu pohon pisang, saudaraku. Pelepahnya bisa untuk kerajinan, bisa untuk bikin keranjang, bikin tas, dan lain sebagainya. Saudara, jantung pohon pisang itu bisa menolong orang-orang yang kena sakit diabetes. Daunnya tidak perlu diragukan lagi. Ya, jarang ada pohon pisang itu bisa itu daunnya tumbuh subur gitu kecuali di pedalaman. Ya, di rumah saya di belakang itu ada pohon pisang liar. Jarang itu daunnya bisa lebat gitu, jarang. Kenapa? Begitu keluar dikit, istri saya kalau pagi-pagi bawa bendo, udah ke belakang. Kalau ada yang ketemu istri saya bawa bendo di Tanah Mas, di Muara Mas, jangan pikir lagi berantem sama tetangga, enggak. Dia akan ke kebun di belakang rumah, enggak tahu kebunnya siapa, saudaraku, itu godong diratain semua saudaraku untuk bikin jajanan. Ya dicuci dulu tentunya, ya untuk bungkus jajanan. Ya, daunnya, jantungnya, pelepahnya, apalagi saudaraku? Buahnya apalagi? Buahnya apalagi? Saudara perhatikan olahragawan itu. Ketika break istirahat, maka dia akan makan durian. Betul? Saya ingin tahu Anda tidur atau bangun. Pisang, ngomong pisang kok durian.
Lihat itu saudara, dia makan pisang. Ini buah paling kaya vitaminnya. Paling komplit vitaminnya. Buah pisang. Ya, saudaraku, saudara tahu nggak? Buah pisang itu akan mati kalau dia selesai berbuah. Baru dia mati. Dan ketika dia mati, tidak mati begitu saja. Pasti akan dari satu pohon pisang itu, dari yang bagian dalam itu akan muncul lagi saudaraku, pohon pisang yang baru. Betul? Saudara, mari kita belajar seperti pohon pisang ini saudaraku. Itulah yang Yesus lakukan. Dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Seluruh kehidupannya untuk kita orang-orang yang berdosa. Mari hidup kita juga begitu. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, jadi berkat untuk sesama. Hidup yang berdampak bagi kerajaan sorga. Karena hanya Yesuslah korban yang sempurna itu. Dia yang akan memimpin kita juga masuk dalam kesempurnaan. Amin.